Hai, selamat datang kembali di channel Berani Bincang Asuransi bersama saya, Ian. Masih bicara tentang warisan, masih ingat pertimbangan 5 minimal yang harus kamu pertimbangkan untuk merencanakan waris kamu. Satu, mengenai modal, berapa modal yang kamu butuhkan untuk menciptakan harta waris. Kemudian biaya apa saja yang kamu butuhkan untuk menciptakan harta waris, dan biaya apa saja ketika kamu ingin memindahkan warisan kamu kepada ahli waris kamu. Selanjutnya, pajak. Apa saja pajak yang harus dibayar, baik terutama ketika memindahkan harta waris kamu kepada ahli waris kamu. Dan apakah ada sisa atau solven untuk dipakai oleh ahli waris kamu dari harta yang kamu tinggalkan setelah dikurangi dengan biaya akhir dan hutang-hutang kamu. Terus kemudian, apakah ada dana liquid yang bisa digunakan untuk membayar biaya akhir kamu. Episode kali ini kita akan membicarakan pertimbangan yang terakhir di dalam merencanakan harta waris adalah apakah harta waris yang kamu bentuk itu dilakukan secara legal, dan apakah ketika kamu melakukan pendistribusian harta waris itu juga dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Harta waris yang kamu bentuk itu harus, pembentukannya harus secara legal atau sesuai dengan peraturan. Contohnya misalnya kamu ingin menyimpan harta waris dalam bentuk deposito 10 miliar mungkin. Kamu harus memastikan apakah benar nanti ahli waris kamu akan menerima 10 miliar itu. Bagaimana kalau terjadi misalnya bank tempat kamu menyimpan deposito tadi mengalami kondisi di mana bank itu kemudian harus dilikuidasi? Apakah benar harta waris akhirnya ahli waris kamu menerima 10 miliar? Apakah pada saat terjadi bank tadi dilikuidasi, kemudian kamu sebagai pewaris pada saat itu juga mengalami kondisi di mana kamu sudah harus kembali ke sang pencipta, kemudian ahli waris kamu betul bisa menerima yang 10 miliar tadi? Kalau kamu meneliti atau kamu memahami dengan baik bahwa lembaga penjamin simpanan itu hanya menjamin deposito sebesar 2 miliar dengan bunga tertentu. Kalau ternyata tadi banknya dilikuidasi, itu artinya fungsi lembaga penjamin simpanan itu akan dijalankan. Berarti ahli waris kamu kemungkinan hanya menerima dana deposito kamu sebesar 2 miliar rupiah. Bagaimana dengan cara pendistribusian yang kamu pilih untuk mendistribusikan harta waris kamu? Kamu bisa menggunakan hibah hadiah, ya. Kamu bisa menggunakan hibah wasiat. Kamu juga bisa menggunakannya dengan cara membuat surat waris. Cara pendistribusian harta waris di samping memiliki potensi untuk disengketakan, juga bisa berpengaruh terhadap besar kecilnya pajak yang harus kamu bayarkan. Misalnya ketika kamu sebagai pewaris meninggal dunia, kamu meninggalkan satu buah rumah, satu perusahaan, dan
deposito. Kamu memiliki 2 anak sebagai ahli waris kamu. 1 anak laki dan 1 anak perempuan. Bagaimana kamu membagi dengan adil rumah, deposito, dan perusahaan tadi kepada 2 anak kamu, sehingga kemudian ahli waris kamu merasa pembagian itu adil dan tidak akan sampai masuk ke ranah hukum. Pembagian bisa kamu lakukan dengan menggunakan kompilasi hukum Islam kalau kamu Muslim, dan kamu bisa membagi warisan kamu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kamu bisa menghindari pertentangan atau persengketaan di antara ahli waris kamu dengan mungkin menggunakan cara hibah hadiah ketika kamu lakukan pada saat kamu masih hidup dan kamu eksekusikan ketika kamu masih hidup. Misalnya, rumah kamu berikan kepada anak perempuan kamu dan kamu mengalih-namakan rumah tersebut langsung menjadi nama ahli waris kamu, dalam hal ini anak perempuan kamu. Nah, pada kondisi itu maka terjadilah yang disebut dengan hibah hadiah, gitu ya. Pada kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap pajak yang kamu bayarkan. Jadi cara pendistribusian dengan menggunakan hibah hadiah atau kamu menggunakan hibah wasiat itu akan berpengaruh terhadap pajak yang dikenakan. Silakan lihat contoh di tabel berikut ini. Membentuk harta waris menggunakan asuransi jiwa itu dimulai dengan dibuat sebuah perjanjian antara kamu dengan perusahaan asuransi jiwa. Kamu membayar sejumlah biaya asuransi, kemudian kalau terjadi resiko terhadap diri kamu, maka perusahaan asuransi akan membayar sejumlah uang dalam bentuk yang disebut dengan uang pertanggungan yang akan menjadi santunan kematian kamu. Dan perjanjian ini dibuat dalam bentuk fisiknya yang disebut dengan polis asuransi jiwa. Sementara pendistribusian harta waris itu juga sudah tertera di dalam polis, di mana masing-masing ahli waris kamu itu akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan keinginan kamu dan tertera di dalam perjanjian asuransi tadi. Jadi baik pembentukan harta warisnya dalam bentuk uang pertanggungan tadi maupun pendistribusian harta waris tersebut itu dilakukan secara legal berdasarkan aturan yang ada di dalam asuransi. Yang terpenting yang harus kamu pahami dan harus kamu lakukan adalah pendistribusian warisan atau uang pertanggungan tadi itu harus mengikuti aturan sesuai dengan kompilasi hukum Islam ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sekarang silahkan kamu menentukan kamu ingin menciptakan harta waris kamu dalam bentuk deposito, rumah, atau asuransi jiwa. Terserah pada keputusan kamu. Simplify your life with life insurance. Sampai jumpa.